Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Fauzanah dari Prodi Ekonomi Syariah Reguler 3. Hari ini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, saya akan membacakan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah adalah hasil musyawarah para sahabat. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar sangat bertanggung jawab dalam memegang amanah negara dan sangat bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Dan juga mempunyai kelihayan dalam mengembangkan ajaran Islam. Pada saat Rasulullah wafat, perkembangan Islam masih terbatas pada Jazirah Arab saja. Namun setelah Abu Bakar memegang kekuasaan, melanjutkan perjuangan beliau, daerah pengembangan Islam menjadi sangat luas sekali. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan beliau, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau bayar zakat, seperti memeranginya dan memusuhinya. Abu Bakar terkenal dengan keakuratannya dan ketelitiannya dalam mengelola dan menghitung zakat, mengembangkan Baitul Ma'al dan mengangkat penanggung jawab Baitul Ma'al. Penerapan konsep balance budget policy pada Baitul Ma'al. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab 1. Pendirian lembaga Baitul Ma'al dalam catatan sejarah. Pembangunan institusi administratif Baitul Ma'al dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak Al-Kharaj sebesar 500.000 dirham, yaitu pada tahun 16 Hijriah. Oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Ma'al tersebut. Selanjutnya pada Utsman bin Affan. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Kiprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Transoksania dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya. Khalifah Utsman bin Affan melakukan penetapan baru, meliputi pembangunan perairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia pada zaman itu kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. Yang terakhir adalah
masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengedepankan prinsip pemerataan dalam mendistribusikan kekayaan negara pada masyarakat, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun, dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar, pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan, melakukan kontrol pasar dan pemberantasan perdagangan licik, penimbun barang dan pasar gelap, aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya. Tentu dilihat sangat banyak perbedaan dalam masing-masing kebijakan yang ditetapkan pada pemerintahannya. Juga bisa dilihat secara terperinci di makalah saya. Demikian sedikit penjelasan saya tentang beberapa materi tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sekiranya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.